Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzati walirrasuli walil mu'minin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah. Akhyana ba'da amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian sementara terima insyaallah amin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah daripada kenikmatan yang telah kita terima dari Allah berupa hidayah salat 5 waktu berjamaah di masjid insyaallah. Sesuai dengan ayat Allah yang artinya, sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang terbaik di antara mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang berakal insyaallah amin. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ada 3 amalan yang paling utama, yakni mengingat Allah setiap saat ketika susah maupun senang. 2, berbuat adil terhadap diri sendiri, tidak memaksakan diri dan tidak lari dari masalah insyaallah. 3, membantu saudaranya dengan harta kekayaannya insyaallah amin. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga itulah kita diberi kekuatan hidayah, inayah, sehingga kita mampu dibangunkan oleh suara azan hayya 'alas shalah insyaallah. As-salatu khairum minan naum insyaallah. Itulah pendengar yang dirahmati Allah. Dari situlah hidayah Allah yang sangat tinggi, hidayah Allah yang tidak ada tarannya, itu kita dimampukan ibadah salat 5 waktu berjamaah di masjid insyaallah. Sehingganya kita diberi predikat daripada umat yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari mungkar dan beriman kepada Allah. Pendengar rahmati Allah, kuntum khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Definisi dari umat terbaik adalah dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itulah hakikat yang sebesar-besarnya. Tu'minuna billah itulah yang membawa kita ke surga. Qul wallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa itulah daripada sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Qul wallahu ahad dakhalal jannah. Wa man kana akhiruka kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya sebelum meninggal, sebelum dicabut nyawanya, maka berucap la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Ini pendengar dan rahmati Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga itulah kita diberi
kekuatan sehingga kita diberi hakikat oleh Allah untuk senantiasa berpegang teguh kepada kalimatul asmi, kalimat yang utama, sehingga kita insya Allah dan kalimat utama la ilaha illallah qul huwallahu ahad, Tuhanan yang Maha Esa, insya Allah kita diselamatkan dari api neraka. Itqun minan nar dengan kalimatul la ilaha illallah, la ilaha illallah qul huwallahu ahad, katakan Allah satu, dakhalal jannah. Inilah pandangan dan rahmati Allah. Sebaik-baik kalimat la ilaha illallah, sebaik-baik kalimat qul huwallahu ahad, sepertiga dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Kita hanya yakin, ainul yakin, hakul yakin, ilmul yakin, la ilaha illallah qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Allah adalah sesembahan, Tuhan adalah sesembahan. La dina la ya'budun, tidak ada agama kecuali itu menyembah Allah. Salat 5 waktu berjamaah di masjid insyaallah. Itulah kalimatul haq dari Allah. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah kita berpegang pada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang yang muslim. Ali Imran 64. Ini pendengar dan rahmati Allah. Hanyalah bagi Allah hak mengabulkan doa yang benar, dan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu bagi mereka, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air itu ke mulut, padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Dan doa ibadah orang kafir hanyalah sia-sia belaka. Ar-Ra'd 14. Itu pendengar rahmati Allah. Kita disuruh menyuruh kepada ahli kitab, mari kita berpegang pada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kamu dan aku, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian lain sebagai Tuhan selain Allah. Ini pendengar dan rahmati Allah. Dakwah kebenaran, yakni mengesahkan Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ini dakwah yang paling tinggi. Insyaallah pendengar dan rahmati Allah. Mereka menyekutukan Allah. Mereka menuhankan manusia. Mereka menuhankan daripada benda-benda kenikmatan dunia. Hayya 'alas shalah, mereka tidak mampu ke masjid mensucikan Allah, la ilaha illallah, karena menuhankan selain Allah, masih cinta kepada dunia dan cinta kepada selain Allah, menuhankan selain Allah, menyembah selain Allah. Tidak patut makhluk disamakan dengan pencipta Allah. Ini pendengar dan rahmati Allah. Asal kita tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, maka kita dijamin dakhalal jannah, masuk surga. Wa man kana akhiruka kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hidupnya sebelum meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, maka masuk surga. Ini adalah dakwah kebenaran yang paling hakiki. Janganlah kita mau mempersekutukan Allah dengan benda-benda, dengan manusia, dengan kenikmatan dunia. Jangan. Kita terlalu banyak yang menyekutukan Allah saat
La ilaha illallah. Saat hayya 'ala shalah kita tidak melangkahkan kaki kita ke masjid. Kita masih mencintai tidur, mencintai rumah, tidak mau keluar ke masjid 5-10 menit. Nauzubillah. Semua na'udzubillah min dzalik. Semua na'udzubillah min dzalik. Inilah kita terlalu banyak mensekutukan Allah dengan nikmat-nikmat dunia. Saat hayya 'ala shalah kita tidak ke masjid. Saat orang berdakwah banyak yang bercerita tidak mendengarkan dakwah itu. Ini sebagai jamaah yang tidak mengerti akan hakikat daripada dakwah itu sendiri. Mereka terlalu banyak bercerita, kemudian tidak mendengar para penyuruh ke jalan Allah lebih banyak bercerita sana sini kanan kiri di masjid, tidak menghargai rumah Allah. Mereka cuma bercerita susupu di dalam masjid. Tidak benar mereka tidak benar telah mempersekutukan Allah. Di masjid tempat suci dia bercerita kalang kabut kanan kiri, na'udzubillah min dzalik. Ini adalah suatu penistaan kepada Allah Zat yang Maha Tinggi. Di rumah Allah mereka bercerita kanan kiri, na'udzubillah min dzalik. Mari kita ke jalan yang benar, ke jalan yang hak, yakni jalan daripada menyuruh kepada kebaikan. Kuntum khairul umat, itu ukhrijat linnas. Kalian adalah sebagai manusia dilahirkan untuk menyeru. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka terlalu banyak susubu memperturutkan hawa nafsu sehingga mereka menjadikan masjid sebagai tempat-tempat yang tidak sebetulnya dijadikan tempat, yakni mereka sangat mencintai daripada kenikmatan dunia, bercerita kanan kiri di masjid. Na'udzubillah min dzalik. Tidak benar mereka itulah alun nar khalidina fi abada, kekal di dalamnya. Susupu di masjid, na'udzubillah min dzalik. Itu pendengar, dicamkan itu baik-baik. Kita terlalu banyak nikmat susupu, nikmat bercerita kanan kiri. Nikmat itu kita laksanakan dengan tertawa terbahak-bahak dalam masjid. Na'udzubillah min dzalik. Tidak semestinya masjid dijadikan tempat suci. Tertawa terbahak-bahak di masjid, na'udzubillah min dzalik. Mari kita seru mereka. Mereka belum mendapat hidayah, supaya mereka mendapat hidayah. Pendengar yang dirahmati Allah, insya Allah kita mendapat hidayah. Yang jadi koruptor, yang jadi pencoleng, pencuri, itu semua karena Allah telah mencabut hidayah kebaikan kepada mereka. Hidayah telah Allah cabut dari mereka. Kenapa hidayah mereka cabut? Karena mereka hayya 'ala shalah masih menuhankan bantal tidur. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Mereka tidak mampu digetarkan oleh suara hayya 'ala shalah pergi ke masjid. Mereka hanya menikmati tidur. Nikmat tidur itulah menjadi Tuhan selain Allah. Itu pendengar yang rahmati Allah. Sehingga kita insya Allah kita diberi hidayah kebaikan. Insya Allah tidaklah bisa melangkahkan kaki ke masjid kecuali itu karena hidayah Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan daya apapun kecuali itu dari Allah. Memang Allah gerakkan, tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa mereka ke masjid, tidak bisa. Kalaupun itu tidak merupakan hidayah dari Allah, nusrullah dari Allah. Kulum min indillah. Katakan kulum semua min indillah, dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah, tidak mungkin tidak dari sisi Allah. Ini pendengar rahmati Allah. Sehingga kita sadar akan sesadar-sadarnya hidayah Allah harus kita peroleh. Insyaallah, amin. Pendengar rahmati Allah. Kita sambung insyaallah, kita diberi umur panjang. Insyaallah kita akan bertemu di surga Allah dengan kalimatul la ilaha illallah qul wallahu ahad. Ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa itulah karya besar daripada Ki Bagusati Kusumo, Kiai Haji Ki Bagusati Kusumo. Sebagai ketua PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, saat 7 kata dalam ketuhanan
dengan mewajibkan syariat Islam bagi pemeluknya dicoret, maka Ki Bagus Hadikusumo sudah jelas mengganti dengan bukan cuma ketuhanan titik, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Qul wallahu ahad seperti ke Al-Quran. Qul wallahu ahad seperti ke Al-Quran. Jalan gates to Eden, petunjuk ke surga, insya Allah. Amin. Inilah kecerdasan daripada Kiai Haji Ki Bagus Hadikusumo, ketua PP Muhammadiyah, insya Allah. Inilah kecerdasan hakiki la ilaha illallah. Qul wallahu ahad, memasukkan kita ke surga. Itu yang namanya kiai cerdas. Saat Ki Bagus Hadikusumo, ketua PPKI, dan Soekarno dipanggil oleh Kaiser Hirohito di Jepang untuk memerdekakan Indonesia. Kenapa tidak memilih Wahid Hashim Asy'ari yang Gus Dur? Kenapa kok ketua Muhammadiyah yang dipilih dengan Soekarno menuju ke Kaiser Hirohito di Jepang? Karena itulah keikhlasan daripada ketua PP Muhammadiyah. Kenapa bukan Hashim Asy'ari? Kenapa bukan Hashim Asy'ari? Kiai Bagus Hadikusumo dan Soekarno dipanggil ke Kaiser Hirohito di istana daripada Jepang sana. Karena keikhlasan Ki Bagus Hadikusumo. Bukan ketua NU yang dipanggil ke sana, bukan, tapi ketua Muhammadiyah dengan Soekarno untuk dimerdekakan Indonesia. Kenapa itu? Karena keikhlasan daripada Ki Bagus Hadikusumo, ketua PP Muhammadiyah. Itu pendengar rahmati Allah. Itu ada kenyataan yang paling benar itu. Bukan ketua NU yang dipanggil, tapi ketua Muhammadiyah dipanggil untuk memerdekakan Indonesia. Insya Allah, amin. Pendengar yang rahmati Allah. Tapi keikhlasannya Ki Bagus Hadikusumo ingin dijadikan presiden, tapi tidak mau. Sudahlah, saya mengurus daripada Muhammadiyah, Soekarno saja jadi presiden. Ini pendengar yang rahmati. Ini pendengar yang rahmati Allah. Keikhlasan Ki Bagus tidak mau jadikan presiden, mereka tidak mau, cuma dijadikan Soekarno. Insya Allah, amin. Ya, makasih. Pendengar yang rahmati Allah. Kita akhiri a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.